Kak Adi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Leli. Pagi juga, selamat mengudara bersama RRI pagi hari ini, Pak Yusuf. Mohon izin untuk menyapanya Pak Yusuf, begitu? Siap, siap. Oke, baik. Pak Yusuf, ini apakah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mulai menerapkan aturan tersebut, Perpres tersebut maksud kami? Baik, terima kasih Bu Leli. Jadi sesuai dengan Perpres nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara, yang mana Perpres itu diterbitkan tanggal 11 April 2022. 11 April Terus ya. tanggal 14 April 2022 dilakukan sosialisasi oleh Pak Dirjen Minerba beserta jajarannya kepada pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Nah, dalam sosialisasi tersebut tentang penerapan dari Perpres ini disampaikan masih ada waktu atau masa transisi lebih kurang 3 bulan. Waktu transisi ini dimaksud karena selama 2 tahun ini kan kewenangan di bidang perizinan mineral dan batu bara itu kan ditarik ke pemerintah pusat. Otomatis pada beberapa pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangan kelembagaan pada perangkat daerah ada yang digabungkan dengan perangkat daerah lain. Dan juga ada yang sumber daya manusia bidang pertambangan beralih tempat ke perangkat daerah yang lain. Dan juga soal pembiayaan, ada yang sudah tidak mengalokasikan lagi anggarannya bagi urusan minerba. Sehingga dengan kendala-kendala seperti ini diharapkan ada masa transisi 3 bulan. Ini pemerintah daerah provinsi bisa mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada saatnya nanti semua bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan kesiapan kami, pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Dinas SDM Provinsi NTT, secara kelembagaan kami siap. Karena kami punya Dinas SDM, kami juga punya bidang mineral batubara yang selama ini ketika kewenangan masih ada di provinsi, kami yang melaksanakan proses perizinan. Yang kedua, sumber daya manusia kami pun cukup tersedia. Memang sedikit ada kendala kalau kita bicara soal pembiayaan, karena memang ketika kewenangan ini ditarik ke pemerintah pusat, maka alokasi anggaran untuk kegiatan di bidang minerba itu berkurang cukup signifikan. Tetapi hal ini bukan menjadi hambatan yang terlalu berarti, tetap akan kami laksanakan. Tentu kami akan mengusulkan kepada TAPD mungkin pada anggaran perubahan atau tahun anggaran murni 2023 alokasi anggaran kepada kami khususnya bidang minerba bisa menjadi dapat diperhatikan lagi sehingga kegiatan-kegiatan untuk pelayanan perizinan mineral dan batubara khusus untuk batuan ini bisa berjalan dengan baik. Prinsipnya kami siap. Siap ya, oke. Ya, baik Bapak, saat ini masih dalam masa transisi begitu ya, terhitung sejak April sampai dengan 3 bulan ke depan ya. Ini juga dimaksud agar teman-teman di provinsi, di daerah bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa menerapkan peraturan tersebut ya, Perpres 50 nomor 55 tahun 2022. Nah, persiapan untuk di NTT sendiri saat ini sudah sejauh mana nih Pak Yusuf? Ya, jadi baik. Terima kasih Bu Leli dan para pendengar yang saya hormati. Persiapan kami sudah melakukan koordinasi ke tingkat pusat, ke Dirjen Minerba. Kami juga berkoordinasi dengan teman-teman inspektur tambang yang merupakan pegawai pusat penempatan daerah Provinsi NTT, dan juga kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah di mana ada beberapa daerah yang ketika kewenangan ini ditarik ke pusat, para pengusaha di daerah mengajukan permohonan perizinan. Sehingga ada yang sudah terbit, kami berkoordinasi agar secara administratif bisa nanti berkoordinasi dengan kami bisa melakukan pendataan sehingga sejak dini ketika Perpres ini sudah ada, kita sudah bisa melakukan komunikasi dengan para pemegang IUP yang mereka
ajukan dan diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi kami sudah melakukan koordinasi. Ada beberapa kali kegiatan juga kami turun ke daerah untuk bertemu dengan para pemegang IUP sambil kita sosialisasi. Karena kejadiannya ketika 2 tahun kewenangan tidak ada di pemerintah provinsi, sepertinya kegiatan pertambangan itu tanpa kendali. Tanpa kendali karena orang beranggap bahwa ini kan urusan di pusat ya. Pengawasan harus dari pusat. Tetapi sesungguhnya kami daerah yang walaupun kewenangan tidak ada, tetapi ini kejadiannya ada di wilayah daerah kami. Kepala daerah punya kewenangan untuk masalah lingkungan dan masalah sosial lainnya. Tetap kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk sosialisasi soal kegiatan-kegiatan tambang yang berkaitan dengan masalah sosial dan juga masalah lingkungan. Baik Bapak, untuk urusan pemberian perizinan ini kan pernah ditangani begitu ya, pernah menjadi wewenang dari pemerintah Provinsi NTT sebelum ditarik ke pusat ya. Berarti sudah sangat siap begitu Bapak ya, prosedurnya masih tetap sama begitu Pak ya? Ya, jadi prosedurnya untuk batuan yang biasa seperti yang lalu-lalu juga penerbitan izin ini dilakukan oleh DPM PTSP atas nama gubernur, di mana kewenangan gubernur yang dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan izin. Kami Dinas SDM itu tugasnya memberikan rekomendasi teknis. Jadi sebelum sebuah izin ini diterbitkan, hal-hal berkaitan dengan teknis itu dievaluasi oleh kami. Kalau memang semua itu sudah sesuai, dan kami akan memberikan rekomendasi teknis ke DPM PTSP untuk penerbitan izin. Sedangkan untuk pendelegasian surat izin penambangan batuan itu sesuai dengan Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009, itu untuk SIPB itu kan untuk kegiatan-kegiatan penambangan untuk mineral tertentu untuk kegiatan konstruksi. Nah ini yang kami masih menanti arahan begitu ya Bapak ya? Ya, semacam peraturan menteri untuk norma standar prosedur dan kriteria hal-hal teknisnya seperti apa. Karena ini merupakan hal yang perlu, karena dia izin ini sifatnya temporer, tidak seperti IUP yang lain. Itu ada masa berlaku misalnya 3 tahun, 5 tahun. Nah ini mungkin dalam satu periode tertentu untuk kegiatan konstruksi misalnya ada pekerjaan jalan, terus di lokasi itu jauh dari izin yang ada di sana, nah itu bisa diberikan SIPB. Nah cuman syarat-syarat teknisnya, hak dan kewajibannya seperti apa, ini yang kami masih menanti ketentuan yang diterbitkan oleh pusat. Sementara yang lain ini memang belum bisa juga, dalam tanda petik belum bisa kami lakukan karena yang akan menerbitkan izin adalah teman-teman dari DPM PTSP. Nah, untuk bisa terbitkan izin harus ada pergub pelimpahan kewenangan dari gubernur ke DPM PTSP. Nanti kami cek kembali. Sepertinya kalau untuk di NTT, DPM PTSP sudah oke, sudah ada pergub. Tetapi di sisi kami, dari sisi teknis, kami masih menanti Permen SDM untuk kami gunakan sebagai syarat-syarat teknis sebuah izin yang bisa mendapat rekomendasi teknis. Jadi persyaratan teknisnya itu seperti apa? Mungkin juga persyaratan teknisnya tidak jauh berbeda dengan aturan-aturan yang lalu, sehingga mungkin kalau sudah ada aturan dari pusat, mungkin bisa cepat kami segera laksanakan, Bu. Oke, berarti masih berproses ini Bapak ya? Siap, baik. Siap. Pak Yusuf, ini pemerintah pusat ini mengeluarkan Perpres begitu ya, nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan juga batu bara, di mana memutuskan untuk mengembalikan sebagian begitu ya, sebagian proses perizinan kepada daerah atau pemerintah provinsi ya. Nah, ini proses perizinan apa saja nih yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga provinsi, Pak Yusuf? Ya, baik, terima kasih Ibu Leli dan pendengar yang saya hormati. Jadi kan izin usaha pertambangan ini kan ada kategorinya, ada mineral logam, ada mineral batuan bukan logam, bukan logam dan batuan. Nah,
waktu masih Undang-Undang 4, semua kewenangan penerbitan izin itu dilimpahkan ke pemerintah provinsi, baik logam maupun bukan logam dan batuan. Tetapi dengan Undang-Undang 3, semua kewenangan itu yang ada pada lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, semua kewenangan pada lampiran itu ditarik ke pemerintah pusat. Nah, dalam perjalanan pendelegasian kewenangan itu diberikan sebagian ke kita, jadi ke pemerintah provinsi, kita untuk mengurus perizinan mineral bukan logam dan batuan. Sementara kalau logam masih tetap berada di pemerintah pusat. Sehingga sebagian itu yang bukan logam dan batuan itu yang diserahkan ke pemerintah provinsi. Demikian, Ibu Leli. Baik, terima kasih Pak Yusuf Adu untuk waktunya bersama RRI, Kepala Dinas ESDM Nusa Tenggara Timur. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali Pak. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, Bu Leli. Selamat pagi semua. Baik, mendengar RRI.